Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Kita berjumpa kembali untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam setiap firman Tuhan itu akan selalu tertanam di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita sangat berharga di mata Tuhan. Saat hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian. Ku berharga di matamu ya Tuhan. Ku berharga di matamu ya Tuhan. Ku berada di dalam pikiranmu, bahwa ku lebih dekat denganmu, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku berharga, ku berharga di matamu ya Tuhan. Ku berada di dalam pikiranmu, bahwa ku lebih dekat denganmu, menikmati indahnya kasih-Mu, menikmati indahnya kasih-Mu, menikmati indahnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sangat berharga di mata-Mu. Oleh sebab itu kami ada pada saat hari ini untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu itu akan tertanam di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, urapi kami, berikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga kami mengerti setiap firman yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, menurut doa dan seruan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita berjumpa kembali untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti Sabtu kemarin kakak sudah membawakan renungan kita, di mana kehidupan kita harus berjaga-jaga. Dan kemarin juga Kak Daud juga sudah ingatkan kehidupan kita. Kita harus tetap berjaga-jaga. Pada saat hari ini, kakak pun akan menyampaikan tentang nasihat supaya kita berjaga-jaga. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Adik-adik pengen tahu? Mari kita membaca sebelumnya di dalam Matius 24 ayat yang ke 37 sampai yang ke 44. Nasihat supaya berjaga-jaga. Beginilah firman Tuhan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang dibawanya dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahui, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumah dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, dari sini adik-adik, kita pada saat hari ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang nasihat supaya kita berjaga-jaga. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Yang pertama, karena Tuhan datang, kita tidak tahu waktunya. Kita tidak tahu hari apa, jam berapa. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga pada saat kehidupan kita. Tuhan Yesus datang saat hari ini
adalah saat-saat di mana akhir zaman telah nyata. Tanda-tanda akhir zaman telah nyata. Yang sudah Kak Daud juga bicarakan banyak sekali kan tanda-tanda akhir zaman itu. Ada bencana alam, ya kan, ada antikris, yaitu nabi-nabi palsu. Di sana Kak Atri juga sudah sampaikan, ya kan, di Sabtu kemarin, ya kan. Jadi sekarang ini Kak Atri akan ingatkan kembali bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap berjaga-jaga agar ketika sang penyesat, nabi-nabi palsu itu datang ke dunia ini, kita sudah siap, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, kita sudah tahu tentang kebenaran. Karena pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ada orang yang percaya Tuhan Yesus akan angkat di atas awan-awan, dan orang yang tidak percaya dia akan tinggalkan di dunia ini, sehingga mereka akan hidup bersama-sama dengan orang-orang atau nabi-nabi palsu itu, sehingga mereka akan menerima siksaan yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diingatkan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Oleh kebenaran firman Tuhan, oleh renungan kita setiap hari, kita diingatkan untuk berjaga-jaga. Adik-adik tahu bagaimana cara kita berjaga-jaga? Kita sudah diingatkan juga oleh Kak Daud kemarin, ya kan? Kemarin Kak Daud bilang, bagaimana kita caranya berjaga-jaga? Yaitu dengan cara berdoa. Atau juga udah kasih tahu. Berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Kita minta perlindungan daripada Tuhan, agar kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Kita diberi kekuatan biar iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita harus membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya ketika sang penyesat itu datang, kita sudah tahu tentang kebenaran, sehingga sang penyesat itu tidak mungkin menggoyahkan iman kita, sehingga kehidupan kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus tetap semangat untuk datang kepada Tuhan, dan ingat, kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Oleh sebab itu, kita yakin dan percaya Yesus telah menolong kehidupan kita dan membentengi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada saat hari ini Engkau sudah menasihatkan kami agar kehidupan kami tetap berjaga-jaga Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak yang ada SD Kristen Elim Tuhan. Adik-adik kami biarlah Engkau berikan kepintaran, kecerdasan, hikmat yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kehidupan mereka akan melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa sebuah guru-guru SD Kristen Elim, berilah hikmat yang daripada Engkau sehingga mereka dapat mendidik anak-anak yang ada, sehingga mereka dapat bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.